lagi dengan saya Miranda Bella dari kelas B PBSI angkatan 2023 dengan NIM 2305076042. Apa kabar? Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas mata kuliah apresiasi puisi. Pada kesempatan ini kita akan membahas suatu analisis atau pendekatan kajian terkait puisi. Apa aja sih yang akan kita bahas? Hari ini kita akan membahas pendekatan struktural dan semiotika. Daripada penasaran, mari kita langsung saja cari tahu. Tahukah teman-teman, analisis struktural dan semiotika sudah ada sejak abad 20-an, di mana analisis struktural dan semiotika ini tidak hanya digunakan dalam kajian sastra, tapi juga digunakan dalam kajian linguistik. Jadi bagaimana sih analisis struktural dan semiotik membantu kita dalam menganalisis karya sastra? Secara khusus puisi bagaimana ya? Mari kita bahas lebih dalam. Puisi dalam kajian struktural. Teman-teman, kajian struktural memandang suatu karya sastra sebagai sistem. Yaps, yang berarti terdiri atas unsur-unsur yang membangunnya, di mana unsur-unsur ini saling berinteraksi dan memiliki hubungan timbal balik. Kemudian, adapun ide dasar dari kajian struktural adalah adanya kesatuan, adanya transformasi, dan adanya pengaturan diri sendiri. Di mana dalam konteks puisi kita dapat melihat puisi sebagai suatu struktur. Puisi dibagi menjadi dua struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik adalah struktur yang dapat kita lihat. Sebagai contoh adalah bahasa yang digunakan. Gaya bahasa yang digunakan dalam puisi itu tentunya dapat kita lihat. Kemudian metafora atau majas apa yang digunakan dalam puisi itu. Kemudian untuk struktur batin atau struktur yang tidak dapat kita lihat, sebagai contoh adalah nada dari puisi itu. Apakah puisi itu membawa nada semangat, sedih, penyesalan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan bahas kajian kedua, yakni kajian semiotika. Semiotika berasal dari bahasa Yunani, semion yang berarti tanda, di mana dalam kajian ini kita berusaha mencari makna dari suatu karya sastra melalui tanda-tanda yang ada pada karya sastra itu. Selanjutnya kita akan bahas apa sih kelebihan dari pendekatan atau kajian struktural. Yang pertama pastinya kajian struktural fokus kepada unsur intrinsik yang ada di dalam suatu karya sastra atau suatu hal yang diteliti tanpa melibatkan interpretasi subjektif. Melalui kajian ini kita juga bisa lebih dalam, lebih fokus menemukan pola, sistem, dan kompetensi pada suatu teks atau karya sastra yang kita teliti. Dan yang ketiga, kajian struktural ini dapat diterapkan pada berbagai hal, tidak hanya karya sastra, dapat juga diterapkan pada musik dan film. Kemudian adalah beberapa kekurangan dari pendekatan struktural. Yang pertama pastinya karena dia terlalu fokus pada pendekatan struktural atau intrinsik, dia tidak mempertimbangkan konteks historis, sosial, budaya yang sebenarnya juga sangat penting dalam mempengaruhi suatu teks karya sastra. Dan juga tentunya melalui pendekatan ini kita tidak dapat selalu memperoleh hasil atau pandangan yang begitu luas karena dia terbatas hanya pada intrinsik dari teks itu sendiri. Dan yang terakhir adalah melalui pendekatan ini hasil dapat berbeda-beda tergantung dari perspektif para penelitinya. Selanjutnya adalah kelebihan dari pendekatan semiotika. Yang pertama pastinya pendekatan semiotika ini mempertimbangkan unsur historis, budaya dari suatu teks atau karya sastra yang diteliti. Yang kedua, pendekatan ini dapat disebut sebagai pendekatan interdisipliner atau mampu diterapkan di berbagai bidang, tidak hanya sastra, tapi juga dapat diterapkan dalam bidang budaya dan juga komunikasi. Kemudian, melalui pendekatan ini kita juga akan menggali lebih dalam bagaimana suatu tanda dapat membentuk makna, dan juga pastinya kita akan mengungkap makna melalui hal-hal simbolik dan konotatif yang ada di dalam suatu bahan penelitian.
Selanjutnya adalah kekurangan dari pendekatan semiotika. Kekurangan dari pendekatan semiotika diantaranya adalah dapat mengabaikan unsur-unsur intrinsik yang ada dalam karya sastra. Dan juga penelitian ini bersifat lebih subjektif, tergantung kepada perspektif para penelitinya. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah pendekatan struktural dan pendekatan semiotika merupakan suatu pendekatan yang dapat diaplikasikan ke dalam beberapa interdisipliner. Secara khusus dalam konteks ini kita akan membahas tentang sastra, di mana pada pendekatan struktural lebih terfokus pada elemen-elemen intrinsik dan hubungan di dalamnya dalam membentuk makna suatu karya sastra. Sementara pendekatan semiotika lebih terfokus kepada unsur-unsur yang berada atau tanda-tanda yang ada pada suatu karya sastra. Baiklah teman-teman, sekian presentasi kali ini. Sampai jumpa pada presentasi selanjutnya. Senang bertemu dengan teman-teman semua. Saya Miranda Bella, pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan.